Kau sudah makan dedak banyak kali masih aja ndak naik-naik IQ-mu, gimana ceritanya nih ya? Susah kali nih peliharaanku nih ya. Aku tak paham macam mana Abraham jadi orang Arab. Itulah aku IQ saya tak cukup tinggi. Ya makanya kau dengan makan bebong, makan dedak aja lah cukup lah. Iya, sebab IQ saya rendah lah, saya tak paham macam mana Abraham jadi orang Arab. Tikus. Tikus juling. Mana Kang Chang? Dia berpeluh-peluh lawan dengan Dominic. Ini pelu-pelu apa? Pulawong dia. Iya, Kang Chang. Kasihan dia. Saya tengok dia lawan dengan klan berdarah Dominic kan. Kristen tak bisa menjawab. Kang Chang tu hanya jago kandang saja. Kalau keluar habis dia. Gimana? Pula ada Kristen yang menang sama Kang Chang. Iya, dia hanya boleh menang dalam kandang sendiri. Tuan merocok saja kan. Nah, Bila Kristen keluar lagi ke semua. kandang Kristen berpeluh-peluh. Kristen itu nangis, dah ada. Di mana ada Yesus? Cari kemana-mana, dah ada. Okeylah Bang Kancang, aku pergi olahraga dulu. Tikus. Selamat berbuka puasa. Kemana tikus? Terlalu makan dedak sih. Indah tuh lambat. Biaranku sudah lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kucang, bikin judul Bang Kucang. Bikin judul Apa? Pelir Apa judul? dan Pelir dan Hah? Zakarius buat apa? Zakat Tuhan buat apa? Langsung aja. Pelir dan Zakarius buat apa? Gini aja Bang Dato. Nggak cukup itu panjang kali dia. Burung Yesus itu apa gitu aja lah. Jangan terlalu Iya, aman ya. Burung Yesus buat apa? Aku bikin tema di ini nggak boleh naik konten. Yang begini bagus pendato. Kenapa enggak di atas sama-sama ke atas ini? Kenapa nggak dibawa ke atas ya? Ya gitu. Kenapa enggak bawa naik ke atas itu? Kenapa enggak dicari kulitnya itu yang katanya kan Yesus disunat? Kenapa Iya. enggak dibawa naik kulitnya itu? Iya, kenapa nggak dibawa naik? Nah, enggak dicari dulu lah. Karena katakan satu kekat dengan apa? Allah dengan Bapa, Yesus. Iya. Ya, Kepenuhan dulu Allah. kulitnya. Ya, Iya, kulupnya kemana? kulitnya kemana? Nah itu bagus Bang Dato. Cari dulu kulitnya. Nah, itu penting juga. Kenapa kalian nggak sembah kulitnya gitu? Kata pendeta HTD buat apa aksesoris saja katanya. Setelah Yesus Macam disunat, ya. diserahkan kemana? Diserahkan lagi ke Tuhan. Gimana cerita Bang Dato nih? Habis Yesus disunat kan, diserahkan lagi sama Tuhan. Ini gimana Tuhan serahkan sama Tuhan? Alamak. Kata. Gila benar kalian ini ya. Habis sunat. Ya disunat jenis kelamin laki-laki. Katanya ini mereka bilang kita menghujat. Siapa yang menghujat Ini Dato? iya, alternatif bilang kita menghujat katanya. Datuk penghujat katanya. Siapa yang menghujat? Kita nggak menghujat. Memang ada kulitnya kan ditinggal, kan disunat Yesus itu. Iya. Masa menghujat? Tapi aneh loh. Satu-satunya mahar yang paling aneh di mana pun dunia ini, mahar yang paling aneh itu mahar di Bible. Dengan kulit manusia. Wah, mahal tuh. Bukan satu lagi Bang Dato, banyak itu. Banyak. Iya ndak anunya, kulupnya. Mahar kulupnya itu banyak dia. Iya. Nenek moyang Tuhan, kakek Tuhan mempersembahkan kulup untuk mahar. Saking berharganya kulup, makanya nenek moyang Tuhan mempersembahkan kulup untuk sebagai mahar.
Begitu berharganya ya Bang Datuk ya. Iya. Begitu berharganya kulup. Sampai nenek moyang Tuhan mempersembahkan kulup sebagai mahar pernikahannya. Ya Allah. Begitu kejinya fitnahan terhadap Nabi Daud. Semua nabi difitnah Bang Datuk, bukan cuma Nabi Daud, semua nabi difitnah. Gak ada yang baik nabi di mata mereka Bang Datuk. Kristen nih, gak ada. Nggak ada. Mana ada baik nabi di mata mereka? Nggak ada. Nabi-nabi semuanya berzina. Yeremia 23:14. Aku melihat kekejian. Ya, semua nabi-nabi Yerusalem mereka semuanya berzina katanya. Bukan nabi, Yesus saja dihinakan, katanya diseret sana diseret sini. Dijadikan Tuhan. Aduh, digantung menjadi sumber keselamatan hidup ajaran Kristen. Bagaimana orang yang mati tragis gitu, sangat tragisnya kematian itu dijadikan sebagai sumber keselamatan hidup. Aduh, gimana ceritanya? Gak nyambung banget tuh Bang Datuk. Akal dengan doktrin kalau diadu, jadi yang kalah bagi kita yang menang akal, bagi mereka menang doktrin. Nah begitu ya? Iya, betul. Jadi Yahudi dengan fitnah serapanya kepada Yesus bahwa Yesus telah mati terkutuk di atas kayu salib. Kemudian Kristen datang membenarkan Bang Datuk bahwa iya benar Yesus mati terkutuk. Wah, bagaimana ceritanya? Membenarkan hinaan daripada orang Yahudi. Kata Yesus mati terkutuk di atas kayu salib. Datang kemudian Yesus menjadi pengajaran Bang Datuk bahwa Yesus telah disembelih. Nah lah, betul. Betul botol ini. Ya, aku mau ada kerjaan nanti lalu nanti aku masuk lagi. Siapa nanti aku masuk lagi. Ya, semuanya Bang Kucang ya. Aku mau ada kerjaan nih. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kucang, saya juga mau turun bertugasnya, mau mandi dulu Bang Kucang, ntar habis mandi naik lagi. Bang Kucang, saudaraku, sahabatku Bang Kucang, saya mau mandi dulu. Oke ya, saya izin sebentar ya Bang Kucang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kucang, selamat sore. Kucang, kau masih hidup? Baik. Tapi ini kan masih tegar. Jadi yang omnya ini yang belum datang ini yang terus tidak bantu bantu. Woi,
Bang Bocah. Wah, Bocah. saya nampak gembel selesai kerja sih. Tuh ada Bang Barokah itu. Sudah aku bilang temenmu ya ternyata nggak bisa tidak bisa menunjukkan dalil kalau Nabi Daniel itu berdosa. Kata Paulus di kitab Roma semua manusia berdosa. Itu Kata apa? Paulus orang berdosa. Sore. Daging anjing ini, daging anjing. Daging anjing. Mau makan daging anjing. Mau dimakan kan? Daging anjing. Ntar diambil aja mas. Ya diambil mangkok ya. Daging anjing, daging anjing. Dia makan lagi. Masih Ya, kata Paulus ya. Jadi semua orang berdosa kepada orang Kristen. Maksudnya Tuhan Natal ini udah tahu orang puasa dia pamer makan. Nah itu itu antam lah banyak lu mat. Oke orang nggak ada mat. Aduh, enak sekali daging anjing ini. Ah, pedis-pedisnya lagi, aduh. Enak sekali nih daging anjing. Ini itu salah. Yang bikin pedas itu bukan dagingnya, tapi sambelnya, lomboknya. Wah ini gimana sih? Iya, aduh. Wah, harum sekali. Halo, lantarnya Sudah Gus, harum, selamat enak sore. lagi, nikmat, aduh. Sudah harum. Ini bisa apa lo? Lantarnya ke Muslim atau Kristen? Ah, pedis-pedis ini. Nggak kekejar kayak gini. Kalau nggak cepat bungkus nih. Yang penting lelap basah ini ya. Nih. Pedas sekali nih, aduh. Daging anjingnya ini enak sekali, harum sekali. Ya, Kristen itu lucu ya. Ketika dikatakan bahwa bebong dan anjing itu haram, terlalu dia bilang, oh harum sekali, enak sekali. Itu Enak sekali, harum. Betul ya. bukan alasan. Sekarang saya mau nanya, di Torah itu kan dilarang mencuri ya kan. Terus bilang Oten bilang gini, tapi Oten kan karena dibatalkan oleh Paulus boleh mencuri, boleh merampok. Dia bilang gini, kami merampok mencuri karena dibolehkan oleh Paulus, karena segala itu boleh Paulus. Sudah habis Bahkan nih, merampok aduh, mencuri itu enak loh. Mencuri merampok itu enak loh, apalagi merampok duit rakyat. Harumnya, harum enak sekali nih. Harum enak sekali nih. Aduh, ini daging anjing ini. Aduh, enak sekali, harum ini. Harum. Dulu di bawah aja daripada kamu nggak bisa diskusi. Kamu belajar Bible ke sana. Halo, Singa Betina. Selamat sore. Tahu baca atau tidak ini kawan? Oh, memang cara baca Kristen begitu, Bang. Jadi jantan itu betina, jadi singa betina gitu, Bang. Oh, itu pelajaranmu begitu. Diajarin yang sama kau Yesus pelajari. juga. Sama Yesus kami diajarin ketika baca Bible, kami mengatakan bahwa Pasti kamu orang belajar di luar kepada Bani Muhammad Israel itu. adalah Pasti Bani kamu Kudus. belajar. Pasti Ya. kamu belajar pada Muhammad yang Enggak, begitu. saya belajar pada Paul Yesus. Dia karena bilang orang kalau di kau luar nggak belajar sama dia, nggak itu seperti adalah itu jemaat iblis yang mengaku ekspresimu. sebagai jemaatnya Yahudi rohani, berarti itu jemaat iblis gitu. Kata Paulus, kata Yang Yesus. ngaku-ngaku itu kan orang Islam. Nah. Dia kan agamanya agama setan kan. Ini Bang, Oten itu kan iblis Bang. Kata Yesus ya. Mana
Mana ada. Oten Orang iblis. kami disuruh ngusir iblis. Tapi kalian Enggak, setan karena jadi agama kenapa? Islam. Betul Kenapa atau iblis? tidak? Karena begini bang, karena Oten ini kan kerasukan iblis, jadi dia menyembah iblis. Ya di Mana Matius 7, ayatnya? di Lukas 7 ada orang Kutunjukkan kerasukan ayat iblis. baru kutunjukkan Baca di ayatnya Lukas nomor nanti. 7. Lukas nomor 7. Saya baca Ada ya. orang kerasukan ya, baca. Orang kerasukan iblis, dia dirantai diputuskan. Ya sangat kuat sekali. Tapi begitu melihat Yesus, dia langsung menyembah Yesus. Nah itu seperti Oten bang. Jadi kalau dia menyembah Yesus ya karena takutnya. Bukan seperti Nah, Yesus itu jelas nggak nakut-nakutin. jelas dikatakan setan itu memeluk agama Islam. Karena cocok bagi dia karakter Islam itu. Oh, setan itu ya iblis itu tahu bahwa Tuhan tuh Allah tapi tidak mau taat. Contoh Kristen ya. Mari kutunjukkan ayatnya Mau jalan bahwasanya agama Islam itu juga agama setan. Mau kan bacanya? Hah? Halo. Aku turun aja belajar Bible dulu nak. Ngoceh aja. Yang mau menerima orang-orang yang mau diskusi ya, sanggup diskusi ya. Oten ini memang diberitahu kalau Oten itu adalah jemaat iblis karena dia ngaku sebagai Yahudi rohani nggak terima. Dibilang Oten itu guguk karena menurut Yesus orang di luar Bani Israel yang menyembah Yesus disebut guguk. Nah itu nggak mau terima juga. Udah kau belajar dulu Bible baru kau naik gitu.
Selamat sore, tes tes tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Aku ada acara bukber Jang. Lagian oten-otennya kan pada ini pada kosong botolnya kan, apa mau diskusi dengan yang kosong botolnya. Apa Jang? Lagi ribut bon siapa? Wine, selamat sore Wen. Atau assalamualaikum. Wine. You not wine? Kucang Nyot, gimana kabarnya Kucang Nyot? Islam atau Kristen? Otak lu nggak maju-maju. Tanya Islam apa Kristen lagi. Ya? Otak lu nggak maju-maju. Apa? Ya? Kan saya cuma bertanya. Oh ya. Jadi orang yang bersalah, yang bertanya yang salah ini. Ini udah dibayar, nanti kalau dibayar kurang nyaman kalau kayak ini udah gratis. Tambahin ini. Ya, makasih ya. Silakan yang merasa dirinya botolnya kosong, silakan naik ke sini, nanti saya akan isi otaknya ya. Botolnya kosong siapa? Botol oten lah yang kosong, barangkali ada botol oten yang kosong, kami bedanya, nanti diisi otaknya ini. Bedanya lu sama oten apaan? Ya? Bedanya lu sama oten apaan? Saya tanya dulu, Pak Wayne ini Islam atau Kristen? Kan gue ingin tanya, lu kan pingin cari musuhnya oten. Makanya gue tanya bedanya lu oten sama lu apa? Iya, Wayne ini Kristen atau Islam? Nanti saya jawab antara perbedaan. Lu gue bingung. Katanya lu pintar, otennya bodoh. Tapi perbedaan lu nggak bisa bedain. Berarti lu sama-sama bodoh dong kalau gitu. Bedanya berarti oten Wayne ini Kristen. Kan lu bilang oten kan bodoh, botol. Nah, terus lu cari oten. Terus gua tanya, bedaan lu sama oten apa? Kalau seandainya nggak ada perbedaan, berarti lu sama-sama botol. Berarti Wayne ini Kristen, nggak apa-apa lah aku jawab kalau memang Kristen. Perbedaan kan Kucang Nyot kan lebih tahu. antara mau dijawab
Perbedaan antara Kristen dan Islam, otak yang Oten itu otaknya itu botol kosong melombong karena tidak bisa membedakan yang mana itu anak sesungguhnya. Aku turunlah tiada ilmu ini Rum. Kalau kami Cari perbedaannya room yang sebagai ada ilmu otak sedikit. otak kami itu encer. Malas buang masa di room yang tiada Bisa ilmu. membedakan Turunlah antara aku. mana yang manusia dan mana itu Tuhan. Dan di dalam ajaran kami bahwa Tuhan itu maha kekal, maha adil, maha hidup. Beda dengan di dalam ajaran Kristen, Tuhan. Terus kenapa lu mentuhankan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia apa bukan? Iya manusia. Kenapa lu dong. mentuhankan Nabi Muhammad? Ya Dia udah mati manusia apa dong. Jelas Nabi Muhammad adalah nabi seorang nabi. Paham ya? Seorang nabi yang diutus, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya bahwa kami sebagai umat Islam tidak pernah menuhankan seorang nabi. Beda dengan di Kristen. Bahkan Lu kalau tahu di nggak? Kristen Lu tahu itu, nggak syarat dari nabi itu apa? Persyaratannya. Syarat nabi. ya menerima wahyu lah. Wahyu apa yang diterima? Ya Al-Quran lah pastinya. Wahyu Al-Quran yang kan buatan dia, bukan wahyu itu. Wahyu yang apa sih? diberikan Coba jelasin Allah makna dari wahyu. kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu namanya wahyu. Iya, wahyunya itu seperti apa sifatnya? Melakukan kebaikan, melakukan Itu bukan sholat, wahyu, itu namanya melakukan risalah. larangan aja masih bahwa bohong. di dalam Al-Quran Kalau itu sebenarnya perintah dijelaskan itu namanya risalah, bukan wahyu. untuk Lu menyembah aja masih Tuhan yang botol. benar, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Gimana lu taala. berdebat sama gua? Itu kita nyot aja udah Beda pusing. dengan di dalam ajaran Kristen yang mengaku satu padahal Tuhannya tiga. Namanya Itu pesan baru yang berbohong. diamanatkan kepada Nabi itu namanya risalah, bukan wahyu. Waduh. Tahu nggak risalah sama wahyu bedanya apa? Ya, Coba makanya Anda menjelaskan tentang risalah seharusnya saya Lu aja yang masih botol. bertanya kepada Gimana lu Anda. Kenapa Anda menamakan antara risalah dengan wahyu? Coba jelaskan Nah, bedanya apa? dari Coba. risalah itu. Lu tadi kan lu bilang kan wahyu. Wahyu gua tanya wahyu itu apa? Pesan-pesan amanat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu kan risalah bukan wahyu. Ya, apa bedanya risalah dengan wahyu? Kok kamu Nah, coba lu bedain risalah dengan wahyu itu apa? menyamakan Kan antara gua bingung. wahyu yang Wahyu itu seperti apa? diberikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, kamu menganggap itu bukan wahyu? Iya, kan gua tanya, persyaratan syarat dari seorang nabi apa? Kan harusnya kan mujizat. Nah, mujizat apa yang dia dapat? Lu bilang wahyu. Mukjizat itu menunjukkan bahwa Menerima seorang nabi itu diutus oleh Tuhan yang Maha Esa, mengakui tentang kenabiannya dengan diberikan mukjizat yang diberikan oleh Allah untuk membuktikan Iya, mujizatnya bahwa apa? Mujizatnya seseorang apa? ini pernah diutus oleh Mujizatnya apa? oleh Allah Bayar Subhanahu wa melulu Ta'ala aja untuk botol. membuktikan dia Mujizatnya bahwa dia apa? seorang utusan. Coba sekarang, Lalu aja botol. coba Iya, sekarang mujizatnya saya apa? mau bertanya balik. Lu Kapan- aja masih botol. kapan Mujizatnya Yesus- apa Nabi Muhammad? Kapan Yesus Lu aja nggak? itu diangkat menjadi ganti. Tuhan? Tolong Mujizatnya ganti nih, dijawab. sayangan gue ini botol banget. Silakan. Tahu ngomong tapi nggak tahu artinya. Ya, silakan. Kucanya Sekarang emang gantinya ini. kami boleh tanya Orangnya kan? nggak bisa berdebat sama gua. Sekarang kapan yang namanya Yesus itu
diberikan amanat untuk jadi Tuhan? Silakan dijawab. Apakah syaratnya Yesus untuk menjadi Tuhan? Macet total saudara-saudara, macet total. Ini baru aku tanya ya. Bahkan pertanyaan saya itu sangat sederhana. Langsung macet total dia. Ini mendingan Ya, lo belajar silakan lagi jawab. sono. Jangan tunjukin silakan. kebodohan lu kayak gua. Kucat nyotel kadang-kadang pusing hadapin gua, apalagi lu. Ya, silakan jawabannya apa? Belajar lagi sono, Pi. Kalau enggak cuci kaki Pertanyaan naik tidur saya, sono. kapan Cuci kaki tidur. Yesus itu menjadi Kalau nggak mau Tuhan? belajar. Atau syarat Yesus jadi Tuhan itu apa? Tolong dijawab. Cuci kaki, sono tidur. Kalau nggak cuci kaki, sono makan, Pi. Ada makanan nggak? Macet total saudara-saudara, gak bisa menjawab. Lo itu Aku tidak ajari ya. pantas. Kalau Anda tidak bisa menjawab, aku ajari lagi ya. Baik, aku ajari Kristen, dengarkan, pasang telinga kalian biar otak kalian itu terisi. Syarat di dalam Bible itu Yesus menjadi Tuhan harus metong dulu baru dia jadi Tuhan. Karena selama belum metong, Yesus itu tidak dianggap Tuhan. Udah jelas? Coba saya ganti pertanyaan yang lebih simpel lagi. Bisa nggak ini kira-kira? Sejak kapan Yesus itu menerima wahyu atau menerima firman? Silakan dijawab. Lu puasa nggak? Lu puasa nggak? Lu puasa nggak? Sejak kapan Yesus itu menerima Lu wahyu kagak atau puasa ya? menerima firman? Lu kagak puasa, ketahuan lu. Ditanyain juga. Puasa nggak lo? Ketahuan kagak puasa lo. Baru ngaku Islam. Pertanyaan saya, sejak kapan Iya. Yesus Jangan itu tanya dulu. menerima Lu wahyu puasa kagak? atau Lu menerima puasa kagak? atau menerima firman? Itu pertanyaan saya. Masa Maka Masa kalian kalau orang- tidak bisa Iya, karena lu menjawab, tidak mending puasa. kau sono. lu kagak puasa, Pergi. pakai ngomong lagi. Ke jamban sono lah, belajar dulu, isi otakmu pakai ini, pakai tai sapi lah. Iya, lu ngaku Islam tapi lu kagak puasa, gimana sih? Nah, lu ngaku Islam Apa tapi yang lu kagak membahas puasa di sini? Iya, karena lu Islam. Waduh, ini ya membuktikan bahwa botol oten itu kosong ini. Kami bertanya tentang wahyu, kok jawabannya malah puasa. Ini bukti bahwa botol oten itu kosong. Maka kami bersedia untuk mengisi otaknya dengan tai sapi untuk menebus dosa. Seperti Bukan, itulah kira-kira. masalahnya orang yang tidak berpuasa Jelas ya? pada bulan puasa jelas. dia suka berbohong. Kosongan botol oten Nah, itu jelas. makanya lu aja suka berbohong, gimana lu berhadapan dengan gua? Berarti nggak bisa ditanya atau Nah, nggak bisa ditanya diskusi puasa ngapain di kagak, sini? mau ngomong Turun tentang aja lah. Islam. Lu namanya pembohong udah ketahuan, makanya gua tanya, lu ini seorang pembohong apa tidak? Kayak gua tanya, lu puasa apa tidak? Lu kan kagak puasa, berarti lu pembohong itu. Pertanyaan saya, kapan Yesus
menjadi Tuhan. Kalau lu seorang Tanya, kok kamu menjawab puasa tentang puasa wajar. macam Lu mana kau ini? bangkotan, tapi kagak puasa. Ngaku Islam gimana? Ngapain kamu suruh kami berpuasa? Puasa. Sedangkan lu Kristen, Tuhan kalian itu berpuasa, kamunya tidak berpuasa. Kami yang jelas-jelas melakukan Ya puasa gua selama berpuasa. 1 bulan. Kenapa Makanya gua kamu tanya sama lu, tuntut lu puasa enggak kagak? dirimu Gua saja tanya gak sama lu, lu berpuasa, puasa malah kagak? menuntut Kagak. seseorang yang melakukan kewajiban berpuasa. Gimana otak kalian ini? Waduh, parah sekali kalian Gua aja ngakunya kagak puasa. pengikut Mau Kristus. sama gua. Aku jadi pengikut Kristus, Kristusnya berpuasa, kalian malah menentang. Kristusnya tidak memakan bepong, malah kalian memakan bepong. Giliran umat Islam melakukan perintah Tuhannya, melakukan dan melaksanakan berpuasa selama bulan Ramadan, kalian menuntut Nah, terus lu kenapa lu kagak puasa? Coba. macam Coba lu mana ngapain? kalian? Lu kagak puasa. Kapan kalian itu sembuh dari penyakitnya, ketidakwarasannya? Kapan kalian itu bisa berpikir secara rasional normal sebagai manusia? Cobalah sebentar saja, bisa nggak orang Kristen ini bisa menjadi manusia? Itu harapan kami dari umat Islam, khususnya yang berada di Indonesia. Menghimbau orang Kristen itu sebentar saja untuk menjadi manusia yang wajar, nggak seperti hewan-hewan yang tidak ada otak-otaknya. Gimana kalian ini nggak bisa berpikir? Sedangkan kalian dikasih otak untuk berpikir sama Allah, malah kalian gunakan untuk memakan bepong, untuk menutupi kecerdasan otak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kami minta coba sebentar saja semua orang Kristen di Indonesia ini berharap menjadi manusia normal gitu, nggak selalu menjadi hewan, binatang kan? Macam mana ini? Kalian mengaku jadi pengikut Kristus, malah kalian itu yang mengingkari Kristus. Kami sebagai orang Islam melakukan perintah-perintah apa yang diwajibkan oleh Tuhan kami, malah kamu yang kepanasan para konten-konten semua. Ada apa dengan jiwamu sesungguhnya ini? Why not wine? You right? You right, Wayne? Udah Kucang, aku ini ada acara bukber, jadi saya tidak bisa melanjutkan diskusi ini. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa naik. Sore Kucang Onyot yang paling ganteng. Nah ini ada narasumber. Tolong Bang Dian, aku ada keperluan mau turun ini. Ada hotel untuk diisi dulu.
Bang Kucang Onyot, apa kabarnya Bang Kucang? Waduh, Armageddon yang gak ada ilmu lagi ini rupanya. Bagaimana Bang kabarnya Bang Cici TikTok? Udah. Mending aku ngobrol sama dengan anak domba itu daripada ngobrol dengan yang sok tahu tentang isi Al-Quran tapi nggak bisa. Bang, sekarang aku mau menyampaikan bagaimana orang-orang yang mati yang berhukum kepada hukum togut itu, Bang. Kalau abang suka aku buka datanya. Kalau abang mau juga sih, kalau nggak mau ya nggak apa-apa lah. Kenapa Bang? Nggak pernah berpikir kalian kalau memang kamu tidak ada kemampuan untuk belajar, untuk mempelajari suatu ilmu, jangan tampakkanlah kebodohan kalian. Coba belajar malu sedikit aja. Coba Kristen, belajarlah menjadi manusia. Jangan selalu menjadi binatang. Kalau manusia itu berpikir rasional, punya rasa malu, punya rasa terhormat, punya rasa lapar. Masa kalian udah berumur di atas 20 kalian gak bisa berpikir normal? Coba saya anjurkan dan kami sarankan Kristen itu, kalau tidak ada keilmuan di sana, apalagi di tentang Al-Quran, makalah janganlah, kasihan Kristen-Kristen yang lain yang sudah cerdas kan, dipermalukan oleh kalian yang sok-sokan bisa membahas tentang ilmu. Enggak, abang penasaran nggak yang umat Islam yang berhukum kepada hukum togut itu matinya bagaimana? Penasaran nggak? Kalau penasaran aku buka ayatnya, datanya ada. Bagaimana dia nanti dibagikan? Kemudian perbuatannya seperti apa nanti setelah dia bangkitkan itu bagaimana kan gitu. Kalau abang mau datanya aku kasih Bang. Ini ilmunya bagus loh Bang untuk abang. Iya benar ini. Masa Bang, orang yang pinter meminta diajari kepada orang yang bodoh itu lebih terhina Bang. Kan saya udah bilang barusan, kalau Anda tidak menguasai keilmuan apalagi tentang Al-Quran, jangan sok-sok bernarasi tentang Al-Quran. Jangan bikin malu Kristen yang lainnya yang nggak tahu apa-apa itu. Gimana ini? Nah kan begini Bang. Belajarlah menjadi manusia normal. Aku tanya Bang ya ke kaum